Jani, kamu kenapa? Ada apa? Terdengar suara Bang Alvin sedikit berteriak, seperti khawatir dengan keadaanku. Kamu gak apa-apa, Jani? Kali ini Bang Zul pun ikut berteriak. Aku dibuat dilema. Bergegas ku selesaikan aktivitas bebersih diriku dan berdiri menatap hewan primata yang masih tampak membuka mata itu. Sepertinya ia masih hidup, namun darah segar masih sedikit mengalir dari bagian kepalanya. Bagaimana ini? Bagaimana jika Bang Zul dan yang lainnya tahu bahwa aku baru saja melempar batu ke seekor lutung sampai ia terluka dan berdarah seperti itu? Bukan hal mustahil aku akan dimarahi habis-habisan, tak jadi diajak ke puncak, dan bahkan dilaporkan serta dituntut oleh penjaga base camp karena sudah melukai fauna langka itu. Jani! Bang Alvin berteriak lagi memanggil namaku. Iya bang, gak apa-apa kok bang. Jawabku dengan suara ikut berteriak. Kuputuskan untuk menyembunyikan hal ini saja dari mereka berlima. Toh lutung itu sepertinya masih hidup. Pasti sebentar lagi ia akan sembuh. Bergegas kuayunkan kaki mendekati tanah lapang di pos 4 menemui mereka setelah memunguti sampah tisu basah ke dalam plastik kantong kresek. Maafin aku ya Tung, ucapku sesaat sebelum meninggalkan hewan primata itu seorang diri. Setelah keluar dari area pepohonan yang rapat, kuedarkan pandangan menatap wajah 5 pemuda yang sepertinya tampak khawatir dengan keadaanku ini. Kamu gak apa-apa Jan? Tanya Bang Alvin saat aku sudah berada di hadapan mereka. Oh, gak apa-apa kok bang. Lah, terus tadi kenapa kamu teriak? Tanya Bang Alvin lagi. Anu bang, tadi cuma lihat sesuatu aja di sana. Jawabku sedikit gelagapan. Lihat sesuatu? Lihat apa Jan? Kamu gak lihat setan kan? Tanya Bang Ganang sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Bukan kok bang, bukan apa-apa, cuman sesuatu yang gak penting aja, sahutku. Beneran, kamu gak bohong kan? Tanya Bang Zul tiba-tiba dengan sedikit memicingkan mata menatapku. Beneran bang, yuk jalan aja yuk. Sedikit kulirik wajah Bang Zul yang tadi sempat bergumam dengan kedua bola mata yang masih menatapku tajam. Entah kenapa di antara yang lainnya, sepertinya ia yang memasang wajah paling tidak percaya dengan apa yang baru saja aku ucapkan. Apa tukang ceramah itu tahu bahwa aku berbohong? Sambil menahan perasaan yang tidak karuan, aku pun melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya bersama Bang Alvin dan rombongan. Jujur, aku merasa bersalah kepada lutung yang barusan kulempar dengan batu. Tampak ia seperti begitu kesakitan karena luka yang aku sebabkan. Darah segar pun masih sedikit mengalir saat ia kutinggalkan dalam keadaan terkapar di atas tanah. Aku sebenarnya ingin kembali ke sana untuk mengobati atau sekedar mengelap darah yang ia keluarkan. Namun aku takut Bang Alvin, Bang Zul dan yang lainnya tahu hal ini sehingga menyebabkan mereka pasti akan marah dan tak mengizinkanku untuk ikut mendaki bersama mereka. Kuayunkan kaki menyusuri jalur pendakian menuju pos selanjutnya dalam diam. Sejak kejadian tadi, moodku benar-benar memburuk. Bang Adnan yang sesekali berceloteh dan mengajak aku bercanda pun hanya kubalas dengan senyuman atau anggukan. Semangatku benar-benar meredup. Ingin rasanya segera sampai di pos 5, membangun tenda dan merebahkan diri di dalamnya. Namun menurut Bang Alvin yang sebelumnya pernah mendaki ke Gunung Selamat ini, perjalanan kami baru setengah jalan dan kemungkinan kami akan sampai di pos 5 sekitar setengah jam lagi, tepat sebelum waktu maghrib datang. Udara dingin kini perlahan mulai menusuk pori-pori bersamaan dengan hari yang mulai terlihat sedikit gelap. Sesekali suara gemuruh dan kilatan petir di langit pun terdengar dari arah bawah sana. Mungkin sebentar lagi awan hitam berisi butiran air itu akan bergerak ke atas, menyebabkan lereng gunung yang kami lewati ini terguyur hujan. Sedikit kurenggangkan lengan sebelah kanan dengan cara memutarnya secara perlahan. Entah mengapa lengan atas serta pundak bagian kananku terasa sangat begitu pegal. Rasanya seperti ada beban berat yang menggantung di lengan ini sejak meninggalkan pos 4 tadi. Kuhentikan langkah sejenak. Lama-kelamaan pegal di pundak kananku semakin terasa saja. Jari jemari tangan kiri pun mulai bereaksi memijit untuk sekedar meredakan. Kamu kenapa? Tanya Bang Zul tiba-tiba dengan suara yang begitu datar.
Pemilik mata sipit itu kini sudah berdiri di sampingku dengan tubuh tepat menghadap ke arahku. Aku yang sedari tadi sedang menunduk pun sontak menoleh dan menatap wajahnya. "Gak apa-apa kok bang," sahutku. "Jangan bohong kamu," ujarnya dengan pandangan yang masih menatapku begitu tajam. "Zul, ada apa sih Zul?" Bang Alvin yang berada di barisan paling depan sepertinya menyadari bahwa aku dan Bang Zul sedang menghentikan langkah. Ia tampak sudah berbalik dan menatap ke arah kami. Begitupun dengan Bang Ganang dan Bang Adnan yang ada di depanku. Mereka kompak menatap ke arah belakang. "Gak tahu nih Rinjani," sahut Bang Zul sembari menatap ke arah Bang Alvin lalu kembali menatapku. "Kamu kenapa sih Jan?" tanya Bang Alvin dengan suara sedikit keras dari depan sana. Gak apa-apa kok bang, aku gak apa-apa. Yuk lanjut jalan lagi," ujarku pada mereka semua. Sedikit kulirik wajah Bang Zul yang masih menatapku dengan kening dikerenyitkan sebelum aku kembali melangkah menyusuri jalur pendakian. Bang Alvin dan yang lainnya pun kembali melangkah setelah mendengar ucapanku. Beberapa menit berjalan, sepertinya beban di pundak kananku semakin memberat saja. Padahal sudah berkali-kali kubenarkan tali keril. Barangkali aku kurang mengaturnya dengan seimbang sehingga hanya sebelah pundakku yang pegal. Tetapi sama saja, beban di kerilku seolah-olah hanya bertumpu di pundak sebelah kanan. Karena menahan rasa pegal yang kian menjadi, langkahku pun mulai memelan. Jarak antara aku dan Bang Adnan yang semula selalu berkisar 1 meter, sepertinya ia kini sudah berada di depan dengan jarak lebih dari 5 meter. Aku pun mencoba mempercepat langkah, berusaha mengejarnya. Namun sepertinya sia-sia yang aku lakukan. Rasa beban di pundakku benar-benar menguras tenaga dan membuat aku tak bisa melangkah lebih cepat. Sebuah batang pohon tumbang berukuran besar yang melintang di jalur pendakian di depan sana membuat aku menghembuskan nafas panjang. Sudah menahan pegal di pundak, kini aku harus melompat atau menaikinya. Kembali kurenggangkan kedua lengan dengan cara menjulurkannya ke depan. Saat aku hendak memegang batang pohon itu untuk melompatinya, tiba-tiba saja ada yang menarik kerilku dari belakang, membuatku sedikit terperanjat dan sontak menghentikan langkah. Perlahan aku pun menoleh, penasaran siapa atau apa yang baru saja menarik kerilku. "Cepat lepas kerilnya, biar aku yang bawain," ucap Bang Zul tiba-tiba saat tubuhku sudah sepenuhnya berbalik menghadapnya. Tampak tangan kirinya yang seperti baru saja memegang kerilku kembali ia turunkan ke bawah. "Maksudnya gimana sih bang?" Sedikit kukernyitkan kening mendengar ucapannya. "Pundak kamu kan kerasa berat. Sini, kerilnya biar aku yang bawa," perintah Bang Zul. Aku dibuat heran dengan ucapan pemuda berwajah tirus itu. Dari mana dia tahu bahwa pundakku memang terasa berat? Sejak tadi aku tak pernah mengeluh atau menceritakannya kepada siapapun. Dan kini kenapa pula ia menawari diri untuk membawakan kerilku? Rasa curiga seketika menghampiri di kepala. Apa Bang Zul kerasukan sesuatu hingga ia menjadi perhatian dan sepeka itu kepadaku? "Cepetan dilepas," ujarnya lagi, membuatku sedikit terkejut. "Tapi bang, kerilku itu berat loh bang." Ada perasaan tak enak hati jika Bang Zul benar-benar membawakan kerilku sementara ia juga sedang menggendong keril miliknya sendiri. Pasti beban di pundaknya akan bertambah 2 kali lipat. Ragu-ragu aku pun melepas keril dan menyerahkannya kepada Bang Zul. Kubantu ia memakaikan keril milikku di bagian depan tubuhnya. Alhasil kini ia pun menggendong 2 buah keril, 1 di belakang dan 1 di depan. Benar-benar terlihat sebagai porter sejati. "Udah, ayo jalan," ajak Bang Zul kepadaku. Sambil menahan rasa tak enak hati sekaligus khawatir, aku pun mulai melanjutkan perjalanan. Berkali-kali aku menoleh ke belakang untuk memastikan Bang Zul baik-baik saja. Beberapa menit berjalan, entah kenapa pundak kananku masih terasa berat padahal sudah tak lagi menggendong keril. Anehnya hanya sebelah saja. Pundak kiriku terasa baik-baik saja. Hari sudah mulai gelap saat kami sampai di pos 5 Samyang Rangkah yang berketinggian 2795 mdpl. Tampak beberapa tenda pendaki sudah berjejer di sekitar bangunan pos yang terbuat dari kayu berbentuk kubuk. Area pos ini memang sangat strategis untuk membangun camp karena terdapat beberapa tanah datar yang cukup luas dan jaraknya tidak terlalu jauh dari puncak.
Setelah berkeliling, Bang Alvin dan Bang Ganang yang sampai terlebih dahulu pun sepertinya sudah menemukan area yang tepat untuk kami membangun tenda. Aku dan yang lainnya bergegas menyusul. Sedikit kuedarkan pandangan menatap area yang dipilih oleh Bang Alvin ini. Meskipun sedikit ke atas dari bangunan pos, akan tetapi masih cukup strategis untuk membangun tenda. Memang terbilang sepi, apalagi di atas kami sudah tak ada lagi tenda para pendaki. Sepertinya kami memang yang paling atas dalam memilih tempat untuk membangun tenda. Area berupa tanah landai dengan beberapa bagian yang ditumbuhi rumput ini cukup luas untuk membangun 3 buah tenda berukuran masing-masing 3 orang. Di sekelilingnya pun tumbuh beberapa pohon yang dapat melindungi kami dari hembusan angin dari berbagai arah. Satu persatu keril mulai dilepas dan diletakkan di bagian pinggir area ini. Tampak Bang Ganang dan Bang Adnan mulai membongkar keril untuk mengeluarkan tenda. Tidak seperti mereka, aku lebih memilih memperhatikan pepohonan di bagian dalam hutan. Entah kedua mataku salah lihat atau bagaimana, sepertinya ada bayangan seseorang di balik salah satu pohon di bagian barat area ini. Tadi sempat kulihat bagian belakang tubuhnya yang berwarna hitam kini mulai menghilang, bersembunyi di belakang batang pohon. Kupicingkan kedua mata untuk mengamati siapa atau apa yang baru saja aku lihat itu. Namun tiba-tiba kedua bola mataku dibuat terbelalak saat bayangan yang tadi aku lihat itu muncul dengan kedua bola mata menatapku tajam serta mulutnya yang terbuka, menampilkan deretan gigi taringnya yang terlihat sangat garang. Bulu kuduku dibuat berdiri bersamaan dengan rasa gemetar yang menjalar di seluruh tubuh menyadari bayangan itu berwajah seperti seekor lutung, tapi berukuran lebih besar dengan wajah yang tampak begitu sangat menyeramkan. Jantungku berdegup tak karuan. Aku ingin berteriak, tetapi mulutku begitu keluh bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Di saat rasa takut sudah mulai menjalar dan menguasai diriku, aku dibuat semakin terperanjat saat kurasakan seperti ada sebuah tangan yang menepuk pundak kananku secara tiba-tiba. Sosok hitam menyeramkan berpostur tubuh besar dan berwajah seperti lutung yang muncul dari balik pohon itu tiba-tiba saja menghilang bersamaan dengan sebuah tepukan keras yang datang dari arah belakang pundak kananku. Aku yang sedari tadi dilanda rasa takut dengan detak jantung memburu tak karuan pun kembali dibuat terperanjat. "Jangan ngelamun kalau di gunung," ujar si empunya tangan itu tiba-tiba. Aku tahu persis siapa pemilik suara itu. Refleks aku membalik badan. Tampak pemuda berwajah tirus dengan potongan rambut sedikit panjang di bagian depan yang hobi sekali berceramah itu sedang menatapku tajam sambil sesekali melirik ke area dalam hutan tepat di belakangku. "Kalau di gunung itu jangan suka lihat-lihat ke sembarang arah. Sana, cepat ambil tenda kamu. Keburu malam ntar," ujar pemuda itu lagi. Ya, dia adalah Bang Zul. Aku hanya bergeming. Entah apa maksudnya. Si pemilik mata sipit itu berkata seolah-olah tahu bahwa aku tadi memang baru saja melihat sesuatu dari arah dalam hutan sana. Sebenarnya aku pun masih ragu. Apakah bayangan tadi benar-benar nyata atau hanya halusinasi semata, karena terlalu merasa bersalah kepada lutung yang kulempar dengan batu di pos 4 tadi. Yang jelas setiap bagian wajah yang tampak begitu menyeramkan seperti hendak menerkamku itu masih begitu memenuhi isi kepala. Sekilas aku menoleh lagi ke arah pohon di mana sosok itu sebelum melangkah meninggalkan Bang Zul tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku lantas beranjak menuju keril yang dibawanya tadi sampai di pos ini. Memang benar apa yang diucapkan oleh tukang ceramah itu. Lebih baik aku segera membangun tenda karena hari sudah hampir gelap, atau nanti aku pasti akan kewalahan jika membangunnya dalam keadaan kurang pencahayaan. Bergegas kubongkar keril warna biru dongker bermerek perusahaan outdoor tanah air dan mengambil tenda dum berkapasitas 2 orang yang aku pinjam tadi di sekitar area base camp pendakian. Sebenarnya aku memiliki sebuah tenda ukuran 3-4 orang yang kubeli beberapa bulan lalu saat hendak mendaki ke Gunung Ciremai. Tetapi tenda itu tersimpan rapi di kamar karena tak mungkin aku repot-repot membawanya ke pesantren seperti peralatan lain. Kuedarkan pandangan ke sekitar. Tampak yang lain sudah mulai membangun tenda untuk kami istirahat malam ini. Bang Ganang dan Bang Alvin sedang memasang pasak yang diikatkan dengan tali pancang di beberapa bagian pojok tenda untuk menguatkan dari terpaan angin. Sementara itu Bang Zul dan Bang Wahyu sepertinya baru mulai merakit frame menjadi tongkat panjang dan memasukkannya ke dalam lapisan tenda. "Sini, aku bantuin Jan."
Bang Adnan yang tidak ikut serta membangun kedua tenda itu tiba-tiba membungkuk dan meraih kantung tenda yang baru saja kekeluarkan dari keril. Aku hanya mengangguk, membiarkan Bang Adnan mulai mengeluarkan satu persatu bagian tenda dom, lapisan tenda, pasak, tali kur, frame, dan flysheet. Tenda kamu nanti di tengah ya, Jan. Di sebelah timurnya nanti ada tendaku, Ganang sama Alvin. Terus tenda yang barat diisi Wahyu sama Zul. Ucap Bang Adnan dengan kedua tangan masih sibuk mengeluarkan bagian-bagian tenda itu. Loh, ini frame-nya cuma satu doang. Apa kamu sengaja nyimpan di luar tenda? Tanya Bang Adnan sembari mengerutkan kening menatapku. Lah, emangnya cuma ada satu, Bang? Tanyaku balik pada Bang Adnan. Iya, benar. Emangnya kamu gak nyimpan di luar kantong? Aku menggeleng pelan. Sejak meminjamnya, aku memang sama sekali belum mengecek isinya. Jangankan membongkar dan menyimpannya di luar kantong seperti yang biasa para pendaki lakukan untuk memperingan beban saat dimasukkan ke dalam keril. Melihat isinya saja tak aku lakukan. Terus gimana? Ini tendanya gak akan bisa berdiri. Wah, gak tahu, Bang. Tadi abang pemilik penyewaannya padahal bilang udah lengkap. Makanya aku gak ngecek lagi. Aku menghembuskan nafas panjang, menggerutu kebodohanku sendiri. Kenapa juga tadi aku tak mengeceknya lagi? Kalau seperti ini, tentu tendaku benar-benar tak bisa didirikan. Kenapa, Nan? Tiba-tiba Bang Alvin yang baru saja selesai membangun tenda datang menghampiri. Ia melirik ke arahku dan Bang Adnan yang sama-sama sedang kebingungan. Ini, Vin, tendanya Jani cuma ada satu frame doang. Gak bakal bisa berdiri ntar. Kalau patah bisa langsung disambung atau diikat. Nah, kalau kayak gini gimana? Bang Alvin tampak mengernyitkan kening sembari menatap frame yang disodorkan oleh Bang Adnan. Sepertinya ia sedang berpikir. Wah, susah ya. Ya udah, nanti Jani tidur di tendanya Zul aja. Usul Bang Alvin tiba-tiba. Sontak aku terkejut. Aku tidur di tenda bersama Bang Zul. Apa Bang Alvin tidak bercanda? Gak apa-apa kan, Zul? Tanya Bang Alvin sambil sedikit berteriak. Bang Zul yang masih sibuk membangun tenda pun menoleh dengan memasang wajah bingung. Kenapa, Vin? Tanyanya sembari menatap ke arah kami. Tenda Jani gak bisa dibangun. Dia ntar tidur sama tenda kalian aja ya. Hah? Wajah Bang Zul seketika berubah seperti begitu terkejut. Sama sepertiku tadi. Ia lantas berjalan menghampiri kami. Loh, kok gitu? Tanyanya pada Bang Alvin. Ya mau gimana lagi, Zul? Masa iya kita mau ngebiarin Jani tidur di luar? Gak mungkin juga kan kita suruh Jani tidur di tenda pendaki lain. Kalau dia ntar kenapa-napa gimana? Bang Zul tampak sedikit melirikku sambil memicingkan sebelah mata. Sungguh terlalu jika mereka benar-benar menyuruhku tidur di tenda pendaki lain yang sama sekali tak ku kenal. Setelah terlibat percakapan panjang, akhirnya Bang Zul mengiyakan ucapan Bang Alvin agar aku tidur di tendanya. Bergegas ku bawa keril ke dalam tenda warna merah dengan perpaduan warna oranye di beberapa bagian yang sudah selesai Bang Zul dan Bang Wahyu dirikan. Sedikit malas sebenarnya. Belum apa-apa, Bang Zul sudah memberikan berbagai peraturan saat aku tidur di tendanya nanti malam. Jangan cerewet. Gak usah kebanyakan cerita atau ngobrol yang gak jelas. Kalau udah ngantuk langsung tidur aja, biar gak tambah capek. Terus kamu tidurnya di pinggir sana. Kasih jarak yang jauh. Soalnya aku tidur di tengah. Jangan sampai nempel atau dekat-dekat. Kupicingkan sebelah mata mendengar semua ucapannya itu. Ia memintaku agar tak cerewet. Tapi malah ia sendiri yang bersikap cerewet. Banyak permintaan. Dan siapa juga yang hendak menempel ke dirinya. Selepas sholat dan makan malam, kami pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam tenda untuk tidur karena hujan tiba-tiba saja turun dan angin yang berhembus begitu menusuk pori-pori. Sebenarnya kami berencana untuk memulai summit ke puncak tengah malam nanti. Tapi jika hujan belum juga berhenti, kemungkinan kami akan menundanya hingga hujan sedikit mereda. Kuambil sleeping bag yang tersimpan di bagian dasar keril, lalu mulai memakaikannya untuk menutupi sekujur tubuh. Terlihat Bang Zul dan Bang Wahyu pun sudah terlebih dahulu memakai kantong tidur yang sama dengan warna yang berbeda. Bang Wahyu sudah terlelap dengan sepasang headset terpasang di kedua telinganya. Sementara Bang Zul baru mulai merebahkan diri dengan kedua tangan ia sedekapkan di luar sleeping bag yang ia pakai. Kemudian ia lantas memejamkan mata juga. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kenapa juga aku ditempatkan di dalam tenda dengan orang-orang cuek dan dingin seperti mereka?
Kalau tadi aku satu tenda dengan Bang Adnan atau kedua pemuda lainnya, tentu aku tak akan merasa bosan seperti ini. Kulirik jam tangan yang terpasang di tangan kanan sudah menunjukkan pukul 21.15 malam. Udara semakin dingin dengan suara guyuran hujan yang terdengar semakin deras. Namun entah kenapa rasa kantuk belum juga menghampiri kedua kelopak mataku. Aku menoleh sejenak ke arah dua pemuda yang berbaring di sampingku kini, memastikan apakah mereka benar-benar sudah tertidur atau belum. Saat aku sedang memperhatikan Bang Zul yang tertidur di sampingku, tiba-tiba kedua kelopak matanya pun terbuka dan sedikit melirikku. Sejenak kami saling pandang, membuat jantungku seketika berdegup tak karuan. Dapat kulihat dengan jelas kedua bola matanya yang bersinar begitu indah di bawah remang-remang lampu tenda. Namun saat aku merasa seperti sedang berada dalam situasi romantis seperti ini, tiba-tiba saja kedua bola mata Bang Zul melotot ke arahku. "Ngapain lihat-lihat?" sentak Bang Zul kepadaku. Aku dibuat terkejut saat Bang Zul tiba-tiba membuka mata dan melirik ke arahku. Sejenak kami saling pandang tanpa sepatah kata pun yang terucap. Ini pertama kalinya aku melihat ada sesuatu yang lain dari wajah tukang ceramah itu. Ia yang seringkali terlihat dingin dan menyebalkan, entah kenapa saat ini tampak begitu tampan dan mendamaikan. Jujur aku sendiri bingung dengan apa yang saat ini aku rasakan. Kedua bola matanya yang teduh seolah-olah menusuk jauh ke dalam lubuk hati. Seperti ada kupu-kupu berterbangan pada jarak yang tercipta di antara kami berdua. Di tengah irama hujan yang kian memelan, degup jantungku justru semakin berdegup tak karuan. "Kenapa lihat-lihat?" Sentakan Bang Zul seketika mengubah raut wajahnya kembali menjadi menjengkelkan. Ia sempat membulatkan mata sebelum akhirnya mengalihkan pandangan menatap langit-langit tenda. Refleks aku pun mengerutkan kening, merutuki pemuda berwajah tirus itu dalam hati. Sedang romantis seperti ini, kenapa malah tiba-tiba disentak? Tak tahu momen saja. Bergegas aku menggeleng, menyadarkan diri dari pikiran dan perasaan absurd yang sempat menghampiri. Kuputuskan untuk memejamkan mata saja. Daripada semakin kesal dengan setiap ucapan tukang ceramah itu, lebih baik aku berkelana ke alam mimpi dan berharap esok pagi segera datang sehingga lekas memijakan kaki di puncak 3428 mdpl. Namun beberapa menit aku terpejam, kurasakan seperti ada sesuatu yang mendesak ingin keluar dari saluran kemih di bawah sana. Aku menengus kesal. Di saat seperti ini, kenapa hasrat ingin mengeluarkan sisa cairan ekskresi dari ginjal tiba-tiba begitu membuncah? Malam kini semakin larut. Rintik hujan di luar sana pun belum juga mereda meskipun tak sederas sebelumnya. Namun tetap saja nyaliku terlalu ciut untuk melakukan aktivitas urinasi di tengah gunung seperti ini sendirian. Aku pun membuka mata, kembali mengamati kedua pemuda yang sedang memejamkan mata di dalam kantung tidur berbentuk seperti kepompong. Ada keinginan untuk membangunkan salah satu dari mereka dan memintanya untuk menemaniku. Walaupun sejujurnya aku ragu dan tentu saja merasa malu. Bagaimana tidak? Aku seorang perempuan dan mereka adalah laki-laki. Hal yang tabu bagi seorang laki-laki menemani perempuan buang air kecil. Terlebih ini di alam terbuka. Tak ada sekat ataupun dinding yang dapat menutupi. Beberapa detik menunggu tak ada tanda-tanda salah satu dari mereka hendak membuka mata. Bang Wahyu tampak begitu lelap dengan dengkuran kecil yang keluar dari mulutnya yang sedikit menganga. Bang Zul, ia masih tertidur dengan posisi yang sama seperti sebelumnya, bersedekap menghadap ke atas. Rasa kebelet di bawah sana sudah semakin tak tertahankan. Membangunkan mereka berdua mungkin akan membuat sedikit kesal dan menggerutu. Namun tak mungkin juga kalau aku menemui Bang Adnan atau yang lainnya di tenda sebelah. Sudah menerobos hujan di tengah kegelapan, belum tentu juga mereka mau bangun untuk menemaniku. Lebih baik mencoba membangunkan Bang Zul atau Bang Wahyu saja. Belum sempat tanganku meraih pundak Bang Zul untuk sedikit menggoyangkannya, pemuda berhidung bengir itu tiba-tiba sedikit menggeliat, lalu memiringkan badannya untuk membelakangiku. Aku bernafas lega. Ada kemungkinan ia sedikit terbangun dan dapat kumintai tolong untuk menemaniku. Bang Zul, panggilku lirih. Sedikit kuangkat tubuh sambil menatap lekat-lekat wajahnya yang tampak bagian pipi kiri saja. Namun beberapa detik berlalu, tak ada respon apapun. Bang Zul. Panggilku lagi kepada Bang Zul. Dilihat dari gerakan kecil di bagian rahang dan leher, sepertinya ia masih sedikit terjaga. Namun kenapa juga tak ada sahutan darinya. Bang Zul, bangun bang.
Kali ini kuberanikan diri untuk sedikit menyentuh lengan kirinya yang kekar. "Ah, kenapa sih?" Akhirnya Bang Zul membuka mata dan membalikkan badan menghadapku. "Bang, aku kebelet pipis, Bang." Raut wajah Bang Zul seketika berubah. Kedua alis hitamnya menyatu dengan kening yang dikerjitkan. "Lah, hubungannya sama aku apa?" Tanyanya seperti tak terima. "Mau minta ditemenin, Bang," ucapku ragu-ragu. Kulirik wajah Bang Zul sambil menahan rasa malu. Ya, aku sungguh malu. Entah Bang Zul berpikiran seperti apa saat ini kepadaku. Aku sama sekali tidak peduli. "Temenin aku?" Kedua bola mata Bang Zul membulat sempurna, menatapku dengan tajam. "Emangnya pipis sendiri gak bisa? Kayak anak kecil aja minta ditemenin. Lagian aku kan laki-laki. Ya kali aku nemenin kamu pipis," sahutnya sambil membuka mata. "Ini udah malam, Bang. Di luar gelap, hujan pula. Aku gak berani sendirian." "Udah tahu hujan kan? Masih mau pipis aja," sahutnya dengan ketus. "Ya mau gimana lagi, Bang? Udah kebelet banget. Beneran deh, Bang," pintaku kepada Bang Zul. "Aduh, kamu ini harusnya pakai popok bayi biar gak minta pipis terus." Aku dibuat manyun sekaligus membulatkan mata. Benar-benar sangat menjengkelkan. Kalau aku sedang tidak membujuknya agar mau menemaniku, tentu sudah kutinggalkan tidur saja sambil memasang headset seperti Bang Wahyu agar tak mendengar kata-kata yang selalu nyelekit itu. "Ya udah buruan, ayo." Aku menghembuskan nafas lega. Akhirnya ia mau juga menemaniku untuk keluar tenda. Kuserahkan payung berwarna hijau milikku agar dipakainya untuk menghindari guyuran air hujan. Sementara aku mau tak mau harus memakai jas hujan agar bajuku tidak basah kuyup. Setelah mengambil tisu basah, aku dan Bang Zul pun bergantian keluar tenda. Butiran air hujan sedikit menerpa wajah yang tak tertutup hoodie jas hujan. Untung rambutku tadi sudah diikat ke belakang sehingga tidak ikut basah ataupun menutupi wajah dari pandangan. Sambil membawa sebuah senter di genggaman, kami pun berjalan menuju bagian pojok barat area ini. Sebenarnya aku sedikit ngeri karena area yang kami tuju itu adalah area di mana sore tadi aku melihat bayangan lutung berukuran besar dari balik pohon yang membuat sekujur bulu kuduku merinding. Sesampainya di area yang dituju, aku pun berbalik badan, menatap ke arah Bang Zul yang sudah terlebih dahulu membalikkan badan. "Jangan ngintip ya, Bang," ujarku kepada pemuda itu. "Hah? Ngapain ngintip? Kurang kerjaan." Entah kenapa rasanya seperti ada yang mengawasiku dari arah belakang. Aku pun tak tahu apa itu. Beberapa kali ku coba menoleh, menatap pepohonan serta semak belukar yang gelap gulita. Barangkali memang ada seseorang atau binatang hutan yang sedang diam-diam menatap ke arah kami. Namun sama sekali tak kudapati apapun dari arah belakang sana. Bergegas ku selesaikan aktivitas bebersih agar tak terlalu lama di luar tenda, atau tubuh pasti akan semakin menggigil dan perasaan was-was akan semakin menjadi-jadi. Setelah memunguti tisu basah dan memasukkannya ke kantung plastik, aku pun bangkit dan maju beberapa langkah mendekati Bang Zul. "Aku udah selesai, Bang," tuturku sembari menatap dirinya yang sedang berdiri memunggungiku dengan tangan kiri memegangi payung yang melindungi tubuhnya dari guyuran hujan. Bang Zul lantas mengangguk, lalu mulai berjalan tanpa sedikit menoleh atau mengucapkan sepatah kata. Aku yang sempat berhenti untuk memanggil dirinya pun ikut beranjak meninggalkan area ini, kembali menuju ke tenda. Namun baru saja hendak melangkah, tiba-tiba kurasakan seperti ada sepasang telapak tangan yang mencengkram kaki kananku begitu kuat, membuat langkahku seketika terhenti karena tak bisa kugerakkan. Refleks aku menunduk, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun tak ada apapun di bawah sana. Kaki kananku benar-benar bersih, tak ada sesuatu yang menyentuh. Namun anehnya cengkraman itu masih begitu terasa, membuat kaki kebas dan terasa begitu berat. Aku mencoba mengerjap lalu kembali menatap ke bawah sana, memastikan sekali lagi apa yang sebenarnya terjadi pada kaki kananku. Namun tak seperti sebelumnya. Kali ini kedua bola mataku dibuat terbelalak saat melihat ada sepasang telapak tangan yang memang sedang mencengkram kakiku begitu erat. Bukan tangan manusia, ukurannya lebih besar dengan sekujur jari jemari dipenuhi dengan bulu hitam yang begitu lebat. Ujung kukunya pun tampak begitu runcing dan melengkung panjang ke arah bawah. Kalau aku tak memakai celana berlapis jas hujan, mungkin kuku-kuku itu sudah menerobos melukai kulitku. Rasa takut dan gemetar seketika menghinggapi sekujur tubuh.
Bulu kuduku sampai berdiri menahan ngeri. Ingin rasanya segera berlari, menjauhi sosok yang sempat kulirik tadi ternyata berwajah lutung, sama seperti yang kulihat tadi sore. Namun setelah ku coba berkali-kali, tetap saja kaki kananku sama sekali tak bisa digerakkan. Cengkraman itu benar-benar membuat aku mati berdiri. Bang Zul. Sambil menahan gemetar, aku pun mencoba memanggil pemuda berkaki jenjang yang sedang berjalan di depanku itu, berharap ia menoleh dan membantuku dari situasi ini. "Kenapa lagi sih? Ayo cepet jalan," ujarnya sambil sedikit menoleh. "Bang." Ku tatap lekat-lekat kedua bola matanya sambil mencoba melirik ke arah bawah, mengisyaratkan sesuatu yang sedang mencengkram kakiku ini. Bang Zul tampak membulatkan mata saat pandangannya mengikuti arahku. Ia lantas mendekat dan tiba-tiba saja menarik tangan kiriku hingga tubuhku terhuyung beberapa langkah ke depan. Dapat kurasakan cengkraman itu perlahan mengendur dan kaki kananku mulai dapat digerakkan. Namun saking kencangnya tarikan Bang Zul, tubuhku sampai kehilangan keseimbangan dan seketika menubruk tubuh Bang Zul. Alhasil wajahku tepat menempel di dada bidangnya dengan sebelah tangan yang sempat kuangkat untuk melindungi bagian dada. Aku seperti jatuh ke dalam rekapan. Degup jantung yang mulai berasal dari rasa takut karena sosok yang mencengkram kaki kini berubah menjadi rasa gugup akan situasi yang terjadi saat ini. Sama halnya denganku, degup jantung Bang Zul pun terdengar sama memburunya dengan diriku. Beberapa detik kami berdua saling diam, masih dengan posisi yang sama. Ia lantas menunduk, menatap wajahku dengan kening dikernyitkan, lalu seketika melepaskan telapak tangan kanannya dari tanganku dan langsung memundurkan diri, membuat jarak kembali tercipta di antara tubuh kami berdua. "Udah ayo cepetan, balik ke tenda," ujarnya sambil mengalihkan pandangan dariku. Sambil berusaha menetralkan degup jantung, aku pun mengangguk dan mendahulinya berjalan menuju tenda. Seulah senyum kusunggingkan sambil menunduk, mengingat kejadian barusan saat wajah Bang Zul hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari wajahku, benar-benar tampak begitu tampan. Bergegas aku menggeleng, berusaha menghilangkan bayangannya yang masih memenuhi isi kepala dan kedua mata sekaligus membuat jantung dak-dikduk tak karuan. Namun tiba-tiba kepalaku malah didatangi bayangan lutung bertubuh besar yang mencengkram kakiku tadi, membuat aku kembali bergidik ngeri dan lekas mempercepat langkah agar sampai di dalam tenda. Kini aku sudah kembali memakai sleeping bag untuk bersiap tidur. Di sampingku Bang Zul pun sudah memakai kantong tidur yang sama. Sejak kejadian tadi, entah kenapa kami berdua jadi saling diam. Tak ada sepatah kata pun yang terucap. Beberapa kali kulirik dirinya yang belum juga menutup mata. Ada keinginan untuk memulai pembicaraan agar hening tak semakin menciptakan rasa canggung di antara kami. Aku pun sebenarnya penasaran, apakah Bang Zul tadi juga melihat sosok lutung yang mencengkram kakiku. Kuberanikan diri untuk menanyakan hal ini kepada Bang Zul. "Bang Zul, tadi kamu lihat sesuatu nggak di kakiku?" tanyaku sambil memiringkan badan menghadap ke dirinya. "Sesuatu apaan sih? Nggak ada apa-apa. Cepat tidur sana, gak usah mikirin hal yang macam-macam," ujarnya tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Ia pun lantas mengeratkan sleeping bag dan memiringkan badan memunggungiku. Aku masih tak percaya dengan ucapannya. Jelas-jelas tadi seperti ia kaget saat melihat bagian bawah kakiku. Tak mungkin ia seperti itu jika tak melihat apapun. Ditambah kenapa juga ia tiba-tiba menarikku kalau tak tahu aku memang sedang dicengkram oleh sosok lutung tadi. Aku yakin Bang Zul pasti melihatnya. Kini kuputuskan untuk memejamkan mata saja daripada semakin kepikiran dengan sosok menyeramkan tadi. Semoga saja tak ada hal-hal aneh lainnya yang menimpaku setelah ini.